Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan bayi yang menggugat ayahnya. Baghdad tengah panas-panasnya oleh perbincangan soal warisan seorang saudagar rempah terkenal, Abu Syamsuddin. Ia meninggal mendadak di tikungan jalan karena jatuh dari keledai sambil membawa sekeranjang pala. Anak-anak tirinya dari istri pertama langsung memanggil qadhi dan 2 saksi, lalu membagi seluruh hartanya, rumah besar, warung rempah, dan 2 gudang kayu jati. Prosesnya cepat karena menurut mereka semua sudah sah, kami ahli waris satu-satunya. Namun masyarakat sekitar heran, mana istri mudanya? Istri kedua, Maryam, rupanya tengah mengungsi di rumah ibunya karena tengah hamil tua saat Abu Syamsuddin wafat. Tak lama setelah masa iddah selesai, Maryam melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Maka saat anak-anak tirinya menutup pembagian harta dengan pesta kecil, Maryam datang ke pengadilan dan mengucapkan kalimat yang membuat satu Baghdad menganga. Anakku menggugat hak warisnya. Hari sidang tiba dan semua orang berkumpul di balai qadhi. Di barisan depan duduk Abu Nawas yang datang bukan sebagai penonton biasa, melainkan sebagai penasehat hukum si bayi. Ia mengenakan jubah abu-abu dan peci miring, lengkap dengan kantong berisi catatan hukum warisan. Ketika qadhi bertanya, siapa penggugat dalam perkara ini? Abu Nawas melangkah maju sambil menggendong si bayi dan menjawab, "Yang mulia, inilah dia. Usianya baru 30 hari, tapi haknya telah dirampas sejak ia belum lahir." Anak-anak tirinya kontan tertawa. Bagaimana bisa bayi menggugat? Ia bahkan belum bisa bicara. Abu Nawas tersenyum santai. Tapi dia punya wakil, dan hukum Islam mengakui hak waris janin jika sang ayah wafat saat ibunya mengandung. Jadi kalian bukan hanya serakah, tapi juga buta hukum. Qadhi pun memerintahkan sidang dilanjutkan, sebab perkara ini tidak main-main. Dalam sidang itu, Abu Nawas membacakan catatan para saksi bahwa Abu Syamsuddin pernah mengatakan, "Kalau anak dalam kandungan istriku laki-laki, dia harus punya bagian dari warung rempah." Meski tidak tertulis, ucapan itu didengar oleh 2 pedagang yang pernah ngopi bareng si mendiang. Qadhi mengangguk-angguk. Dalam hukum, pernyataan seorang ayah bisa menjadi dasar, apalagi kalau ada 2 saksi yang adil. Tapi anak sulung bersikeras, itu hanya omongan saat minum kopi. Mana bisa dijadikan dasar? Abu Nawas lalu menjawab dengan gaya khasnya, "Kalau kalian bisa menjadikan warung milik ayah sebagai milik sendiri hanya karena kalian sudah tua, kenapa suara seorang ayah tidak bisa didengar hanya karena ia sudah wafat?" Sidang pun ditunda 3 hari untuk menimbang ulang semua bukti. 3 hari kemudian, sidang dibuka kembali. Qadhi membawa 2 orang saksi baru, 1 tetangga dekat dan 1 pegawai lama di warung rempah. Keduanya bersaksi bahwa mendiang Abu Syamsuddin memang pernah bilang, anak dalam kandungan Maryam nanti harus dapat bagian. Anak-anak tirinya mulai gelisah. Apalagi ketika sang qadhi bertanya, "Apakah kalian tahu tentang kehamilan Maryam waktu ayah kalian wafat?" Mereka menjawab serentak, "Tahu." Abu Nawas tersenyum puas. "Kalau tahu, mengapa tidak menunda pembagian warisan? Bukankah kalian terburu-buru seolah-olah takut keduluan bayi yang belum lahir?" Orang-orang di ruang sidang mulai terkikik. Anak bungsu mencoba membela diri. "Kami kira itu hanya ngidam biasa." Qadhi menepuk meja. "Ngidam tidak menghasilkan bayi, dan sekarang bayi itu sudah ada di sini, hidup, dan sah sebagai ahli waris.
Sore harinya, Abu Nawas duduk santai di beranda rumah Maryam minum teh hangat. Ia tahu sidang tinggal selangkah lagi menang, tapi ia juga sadar anak-anak tiri itu punya koneksi di antara pedagang dan qadhi lain yang iri padanya. Kita perlu rencana tambahan, gumam Abu Nawas. Ia lalu membuat pengumuman aneh ke seluruh Baghdad. Akan dibuka lelang atas separuh warung rempah milik bayi Rashid. Hanya yang berminat membeli dari anak 1 bulan diperbolehkan ikut. Orang-orang heran, lelang dari bayi? Tapi Abu Nawas punya alasan. Esoknya, saat sidang dibuka kembali, ia membawa 1 kantong uang emas. Yang mulia, ini uang hasil lelang setengah warung bayi Rashid. Bukti bahwa haknya nyata dan nilainya bisa diukur. Anak-anak tirinya melongo. Qadhi pun geleng-geleng kepala. Kau benar-benar membawa warisan ke pangkuan si bayi. Bahkan sebelum bayi itu belajar merangkak. Di penghujung sidang, anak-anak tiri mencoba menyerang balik. Mereka membawa seorang ahli hukum dari Basrah yang berkata bahwa janin tidak berhak kecuali setelah lahir hidup dan diketahui jenis kelaminnya. Tapi Abu Nawas menanggapi dengan tenang. Benar. Dan bayi ini lahir hidup, laki-laki, dan kini hadir di depan kita. Bahkan lebih hidup dari warung yang kalian rebut. Dengan argumen dan bukti yang jelas, serta akrobat hukum yang lucu tapi tepat sasaran, qadhi akhirnya mengetuk palu. Separuh dari warung rempah, 1 gudang, dan 1/8 hasil kebun jatuh kepada Rashid bin Abu Syamsuddin. Ruangan riuh tepuk tangan. Abu Nawas mengangkat bayi itu tinggi-tinggi dan berseru, "Lihatlah, belum bisa bicara, tapi sudah bisa memenangkan 1 gudang." Dan seluruh Baghdad tertawa sampai sore. Sepekan setelah sidang berakhir, warung rempah milik Rashid mulai dipasangi papan baru bertuliskan, "Gudang ini milik bayi, dilarang mengganggu, menyentuh, atau menciumnya." Penduduk Baghdad tak henti membicarakannya. Sebagian tertawa, sebagian lagi kagum. Tapi anak-anak tiri Abu Syamsuddin justru makin kesal. Bagi mereka, kalah dari bayi yang belum bisa bicara adalah aib 7 keturunan. Suatu malam, mereka menyelinap ke gudang untuk mengambil kembali karung cengkeh dan kayu manis yang dulu mereka curi dari warisan. Namun mereka tak tahu Abu Nawas sudah memasang perangkap. Begitu pintu gudang dibuka, sekelompok penjaga pasar yang disewa Abu Nawas menangkap mereka basah-basah dengan karung di punggung dan wajah kaget seperti keledai melihat kaca. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa mereka kembali ke pengadilan. Kali ini bukan sebagai ahli waris, tapi sebagai pencuri. Anak sulung mencoba membela diri dengan dalih, "Itu kan dulu milik kami juga." Tapi qadhi sudah muak. "Kalian sudah menerima bagian kalian. Mencuri dari bayi bukan hanya hina, tapi juga mempermalukan akal sehat." Lalu Abu Nawas mengusulkan hukuman yang aneh tapi adil. "Yang mulia, izinkan saya yang menghukum. Tidak dengan cambuk, tapi dengan pekerjaan." Qadhi mengangguk. Maka 3 bersaudara itu dijatuhi hukuman. Menjaga warung rempah milik Rashid selama 1 tahun penuh tanpa upah. Mereka harus membuka toko setiap pagi, mencatat penjualan, dan menyapu halaman untuk majikan mereka yang masih ngiler dan belum bisa duduk tegak. Hari-hari pun berlalu. 3 bersaudara itu bekerja di bawah pengawasan ketat ibu sang bayi, dan Abu Nawas yang rajin inspeksi mendadak sambil membawa camilan. Para pelanggan menyukai pelayanan warung itu sekarang, karena selalu ada alasan untuk tertawa. "Siapa bosnya?" tanya seorang pembeli. Salah satu dari mereka menjawab dengan lesu, "Bos kami belum bisa bicara, tapi bisa marah lewat Abu Nawas." Di hari ulang bulan ke-6 si bayi, Abu Nawas membuat perayaan kecil.
mengundang anak-anak yatim, membagikan kurma, dan menulis puisi khusus berjudul Warisan Si Tuan Kecil. Semua warga hadir, termasuk qadhi yang duduk sambil tersenyum geli. Di akhir acara, Abu Nawas berkata, "Hari ini kita belajar satu hal. Meski kecil, kebenaran tetap punya suara. Kadang suara itu keluar dari mulut bayi, tapi diperdengarkan lewat akal sehat." Cerita selanjutnya. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya tetap tercium juga. Hari itu Baghdad begitu indah. Burung-burung berkicau, langit bersih tanpa awan, dan angin sepoi-sepoi mengelus wajah orang-orang yang sedang bersantai di pasar. Tapi suasana istana sungguh berbeda. Wajah para pelayan penuh kecemasan, tangan mereka tak henti menutupi hidung, dan bisikan-bisikan ketakutan mulai menyebar. "Ada yang mati, mungkin tikus raksasa," bisik seorang penjaga pada kawannya. Tapi yang lain menjawab dengan serius, "Kalau tikus, baunya tidak akan sebusuk ini." Raja sendiri mulai jengkel. Ia merasa harga dirinya sebagai penguasa Baghdad tercoreng oleh bau busuk yang tak jelas asalnya. Berkali-kali para pelayan dimarahi. Dapur sudah dibersihkan, gudang dibongkar, sumur diperiksa, bahkan kolong singgasana pun disisir. Namun bau itu tetap ada, bahkan semakin menyengat. Raja mulai curiga, jangan-jangan ada yang menyembunyikan sesuatu. Ia menatap seluruh orang di ruangan dengan curiga, seolah mereka semua menyimpan bangkai di saku mereka. Karena tak kunjung ditemukan sumber bau, Raja memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Kalau ini ulah jin atau konspirasi, hanya Abu Nawas yang bisa membongkarnya, ujar sang raja sambil mengoleskan minyak kayu putih ke bawah hidungnya. Tak lama, Abu Nawas pun datang, seperti biasa dengan langkah santai dan sorot mata yang penuh keusilan. Ia langsung mencium udara di sekitar istana dan mengerutkan dahi. "Tuanku, izinkan hamba berkata jujur. Ini bukan bau biasa," ucap Abu Nawas serius. "Ini bau rahasia." Raja mengernyit penasaran. "Rahasia apa maksudmu?" tanya sang raja. Abu Nawas menatap lantai marmer yang bersih tapi berbau aneh itu. Bau ini seperti kejahatan yang ditutupi. Ia bisa disembunyikan dari mata, tapi tidak dari hidung. Abu Nawas meminta waktu 3 hari untuk menyelidiki sumber bau. Ia mulai dari dapur, berbicara dengan juru masak, memeriksa sisa makanan, hingga mencium seluruh sudut ruangan. Ia bahkan mengendus pintu-pintu seperti anjing pelacak. Para penjaga istana mulai menertawakannya diam-diam. Tapi Abu Nawas tak peduli. Ia tahu semakin ditertawakan, semakin dekat ia dengan kebenaran. Pada malam pertama, Abu Nawas duduk diam di taman istana. Ia menulis sesuatu di tanah dengan ranting. Bangkai, bau, dan keangkuhan selalu hidup berdampingan. Ia tersenyum tipis. Siapapun yang menyembunyikan bangkai di istana ini, dia mungkin menyangka istana adalah tempat paling aman. Tapi dia lupa satu hal, bisiknya sambil menatap langit. Bau tak bisa dikurung. Di hari kedua, Abu Nawas datang membawa seekor kucing lusuh berwarna abu-abu. Orang-orang mengira ia gila, tapi Abu Nawas menjelaskan, kucing ini dulunya milik penjaga gudang daging. Dia bisa mencium bau bangkai walau dikubur dalam tanah. Ia berjalan pelan bersama kucing itu, menyusuri lorong demi lorong. Kucing itu diam, kecuali saat melewati ruang penyimpanan anggur tua di pojok istana. Di sana ia mengoong keras dan menggaruk tembok. Abu Nawas tersenyum puas.
"Ini dia," ucapnya. Tukang batu segera dipanggil untuk membongkar dinding itu. Para penjaga berkeringat, para pelayan mulai berbisik, dan sang raja berdiri dengan penasaran. Saat dinding berhasil dibuka, semua terdiam. Di dalamnya ada peti kayu kecil berisi bangkai kambing, dibungkus kain sutra mahal berwarna biru tua yang sangat dikenali. Bau busuk langsung menyambar hidung semua orang yang ada di sana. "Siapa yang tega menyembunyikan bangkai di balik tembok istana?" teriak raja marah. Tapi Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia mendekati kain pembungkus bangkai, merabanya, lalu mencium sedikit ujungnya. Dengan wajah penuh teka-teki ia berkata, "Ini kain sutra Persia edisi khusus, dan hanya satu orang yang memilikinya di istana ini." Semua mata langsung menoleh ke penasehat keuangan. Ia gemetar, mulutnya membuka tapi tak bisa mengeluarkan kata. Abu Nawas menatapnya tajam, lalu dengan tenang berkata, "Sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya tetap akan tercium juga." Wajah sang penasehat langsung pucat pasi. Sang raja menatapnya dengan sorot yang menusuk. Suasana jadi hening. Bahkan kucing Abu Nawas pun berhenti mengeong. Akhirnya, penasehat keuangan mengakui perbuatannya. Ia menyembunyikan kambing itu karena khawatir raja tahu bahwa ia selama ini menggunakan anggaran istana untuk membeli makanan bagi kambing peliharaannya sendiri. Ketika kambing itu mati, ia panik, takut ketahuan, dan menyuruh tukang untuk menyemen bangkai itu di balik dinding. "Aku kira dengan kain mahal dan dinding istana, bau itu tak akan keluar," katanya gemetar. Raja menatap Abu Nawas dengan campuran marah dan bingung. Orang ini menyembunyikan bangkai kambing, tapi sebenarnya menyembunyikan kebusukan hatinya. Abu Nawas mengangguk pelan. "Itulah yang paling bau dari semuanya, tuanku, kebusukan yang disembunyikan dalam jabatan." Pagi berikutnya, istana mengadakan sidang singkat. Para pejabat berkumpul, rakyat diundang sebagai saksi, dan kambing bangkai pun ditaruh sebagai barang bukti, tentu saja dalam peti tertutup. Penasehat keuangan berdiri di depan semua orang, wajahnya malu, tubuhnya lemas. "Ampuni hamba, tuanku," katanya. "Hamba khilaf, hamba malu." Sang raja menoleh ke Abu Nawas. "Apa hukuman yang layak untuk orang seperti ini?" tanya raja. Semua menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Pria itu mengelus jenggotnya, lalu tertawa kecil. Kalau dia menyembunyikan bangkai karena takut ketahuan, maka biarkan ia tinggal bersama bangkai itu, agar ia tahu menyembunyikan kebusukan justru membuatnya lebih bau. Maka penasehat keuangan dijatuhi hukuman. Tinggal 3 malam di ruang penyimpanan anggur bersama bangkai kambing. Ia diberi bantal, selimut, dan 1 botol minyak kayu putih. Para pelayan awalnya kasihan, tapi kemudian tertawa melihat wajahnya saat keluar dari ruangan itu di hari ketiga. Wajah kecut, mata berair, dan hidung memerah. Ia bersumpah tak akan pernah menyimpan bangkai lagi, bahkan bangkai pemikiran kotor sekalipun. Raja tertawa geli, bahkan sampai meneteskan air mata. "Kau memang gila, Abu Nawas, tapi gila yang menyelamatkan negeri ini." Abu Nawas hanya membungkuk. "Yang menyelamatkan negeri, tuanku, adalah kejujuran. Saya hanya ikut mencium aromanya saja." Semua yang hadir pun bertepuk tangan. Sejak kejadian itu, tak ada lagi pejabat yang berani menyelewengkan uang. Bahkan, setiap bangkai tikus pun dilaporkan. Bau sekecil apapun diperiksa, dan semua orang mulai sadar tidak ada kejahatan yang bisa dikurung selamanya. Ada yang mengintip, ada yang mencium, dan yang paling tajam adalah kebenaran. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya.
Ia duduk santai, memeluk kucingnya dan berkata, "Kau memang hebat, tapi ingat, penciumanmu bukan tandingan mulut orang yang jujur." Kucing itu mengeong dan langit Baghdad sore itu dipenuhi tawa dari rumah kecil di pinggir kota. Rumah seorang lelaki yang bisa mencium kebusukan sebelum ia menjadi bencana. Cerita selanjutnya. Abu Nawas membeli surga dengan 3 keping tembaga. Di sudut pasar Baghdad, muncullah seorang pria berjubah mewah dengan sorban tinggi menjulang. Ia berdiri di atas peti kayu, mengangkat tongkat dan berteriak lantang, "Siapa yang ingin membeli surga? Hanya 3 keping tembaga saja." Orang-orang mulai berkumpul, bingung sekaligus penasaran, karena surga biasanya diperoleh dengan amal, bukan dijual seperti minyak zaitun. Orang itu mengaku bernama Syekh Durjana dan katanya ia telah diberi izin khusus oleh langit untuk menjual tiket masuk surga bagi siapa saja yang mau membelinya. Ia memutar lidahnya dengan ayat-ayat dan istilah-istilah agama yang kedengarannya berat, tapi tak dimengerti siapapun. Warga pasar pun mulai terpengaruh dan beberapa mulai menyisihkan uang mereka. Abu Nawas yang sedang lewat sambil membawa sekeranjang roti untuk tetangganya yang miskin memperhatikan keramaian itu. Ia mendekat, lalu tersenyum tipis melihat Syekh Durjana yang khotbahnya seperti panci kosong yang berisik. Banyak bunyinya, tapi tak ada isinya. Ia lalu bertanya dengan suara polos, "Jadi, surga bisa dibeli, wahai Syekh?" Syekh Durjana menatap tajam. "Bisa, asal kamu punya 3 keping tembaga dan niat yang lurus." Abu Nawas mengangguk, lalu mengangkat 3 keping tembaga dari sakunya yang seharusnya untuk membeli minyak wangi. "Kalau begitu, aku beli 1 petak surga. Tapi Syekh harus kasih kwitansi," katanya sambil menahan tawa. Orang-orang tertawa kecil, tapi si Syekh menanggapinya serius. Dengan gagahnya, Syekh Durjana menuliskan sertifikat kepemilikan surga milik Abu Nawas di atas secarik kertas lusuh dan menandatanganinya dengan tulisan keriting. Abu Nawas menerima kertas itu seperti menerima kontrak jual beli unta, pura-pura kagum. Ia mencium kertas itu, lalu berpura-pura berterima kasih dengan air mata palsu. Orang-orang yang melihat mulai percaya bahwa Syekh Durjana benar-benar punya kuasa menjual surga. Mereka mulai menyerbu dan menyerahkan kepingan tembaga mereka. Tapi Abu Nawas sambil berjalan pelan sudah menyusun rencana. "Mari kita lihat siapa yang benar-benar akan masuk surga, aku atau Syekh penjual dongeng ini," gumamnya sambil tertawa kecil. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar dengan membawa gulungan kertas dan seekor keledai. Di depan keramaian, ia berdiri di atas peti tua tempat Syekh Durjana biasanya berkhotbah. "Wahai penduduk Baghdad, surga milikku telah dicuri semalam. Aku sudah membeli dengan 3 keping tembaga, tapi pagi ini hilang." Teriaknya dramatik sambil mengangkat surat yang ia tulis sendiri dan menyebutnya surat pengaduan kepada Malaikat Ridwan. Orang-orang terkekeh tapi mendengarkan. Abu Nawas menunjuk keledainya, "Ini saksi hidupku." Ia bermimpi bahwa malaikat datang dan berkata, "Abu Nawas, surga milikmu sudah diambil. Syekh Durjana kembali semalam lewat mimpi. Maka aku akan menuntut balik sang Syekh karena aku punya kwitansi resmi." Ia mengangkat surat sertifikat dari kemarin, membuat orang-orang kembali meragukan sang Syekh. Syekh Durjana yang merasa terganggu, maju dengan wajah merah padam. "Kau menuduhku mencuri surga. Surga itu tidak bisa dicuri," teriaknya. Tapi Abu Nawas menjawab cepat, "Kalau tidak bisa dicuri, berarti tidak bisa dijual juga.
karena yang bisa dijual pasti bisa dicuri, betul? Orang-orang mulai berbisik-bisik. Dengan ketenangan khasnya, Abu Nawas melanjutkan, "Syekh, jika engkau betul menjual surga, maka kau pasti tahu di mana surgaku sekarang. Tunjukkan padaku letaknya, atau kembalikan uangku." Para penonton mulai tertawa dan si Syekh terdiam. Peluh mulai mengucur dari dahinya seperti kendi bocor di musim panas. Abu Nawas lalu mengajak orang-orang untuk menyaksikan pengadilan kecil di depan masjid setelah salat Ashar. Biar para ulama yang menentukan apakah surga bisa diperjualbelikan di pasar seperti semangka, katanya dengan nada serius. Syekh Durjana yang merasa mulai terpojok mencoba menolak, tapi orang-orang sudah terlanjur antusias. Sore itu halaman masjid seperti pasar malam. Warga berkerumun untuk menyaksikan pengadilan paling aneh di Baghdad, sidang kepemilikan surga. Di tengah lingkaran orang-orang duduklah Syekh Durjana dan Abu Nawas, sementara seorang qadi tua yang biasa menyelesaikan sengketa sumur dan kambing, kini bingung karena berurusan dengan tanah di akhirat. "Siapa saksi dari pihak penuntut?" tanya sang qadi. Abu Nawas dengan percaya diri menunjuk keledainya. "Inilah saksi utama. Ia bermimpi bahwa malaikat datang dan mencatat pemindahan surga milikku secara diam-diam." Semua orang tertawa, tapi Abu Nawas berdiri dengan sangat serius. "Keledai ini lebih jujur daripada banyak manusia yang berkhotbah soal akhirat, tapi pikirannya penuh kantong derma." Abu Nawas menunjukkan surat pembelian surga yang ia terima kemarin. Kertasnya kusut, tulisannya aneh, dan tanda tangannya seperti cakar ayam. "Ini bukti jual beli yang sah," katanya. "Syekh menuliskannya sendiri, dan aku membayar dengan 3 keping tembaga milikku. Maka surga itu hak milik pribadiku." Sang qadi mengelus jenggot. "Syekh Durjana, apakah benar engkau menjual surga kepada orang ini?" tanya sang qadi. Dengan muka masam, si Syekh berkata, "Itu hanya perumpamaan dakwah. Orang ini salah paham." Tapi Abu Nawas cepat memotong. "Kalau begitu, engkau berdusta di depan umum dan menipu umat. Bukankah itu lebih berat daripada mencuri sandal di masjid?" Sang qadi memandang kerumunan lalu berkata, "Aku belum pernah mengadili urusan seperti ini, tapi jelas, menjual surga adalah perkara yang menyesatkan. Kalau ini dakwah, kenapa pakai uang? Dan kalau bukan dakwah, ini penipuan." Orang-orang bersorak mendengar kata-kata sang qadi. Qadi akhirnya memutuskan bahwa semua yang telah membayar harus dikembalikan uangnya. Dan sebagai hukuman, Syekh Durjana harus berdiri di pasar selama sehari penuh dengan papan bertuliskan, "Aku tidak bisa menjual surga, bahkan untuk diriku sendiri." Abu Nawas tersenyum lalu membisik, "Itulah bayaran untuk 3 keping tembagaku dan pelajaran bagi yang ingin beli surga pakai potongan receh." Setelah sidang berakhir, Syekh Durjana yang merasa malu segera menghilang dari keramaian. Warga pasar merasa lega, namun Abu Nawas tidak bisa tenang. Ia tahu bahwa meskipun si Syekh telah mendapatkan hukuman, masih ada orang-orang yang mudah tertipu oleh janji-janji surga yang dijual dengan harga murah. Abu Nawas memutuskan untuk mengajarkan pelajaran lebih besar tentang surga yang dijual dengan harga sembarangan. Malamnya, Abu Nawas mengundang beberapa teman dekatnya, termasuk si tukang masak terkenal yang selalu menggunakan bumbu rahasia di setiap masakannya. "Mari kita buat sebuah hidangan yang akan menunjukkan kepada orang-orang betapa berharganya surga dan bahwa surga bukan barang yang bisa dibeli dengan tembaga," katanya sambil tersenyum nakal. Abu Nawas bersama tukang masak itu mengolah bahan-bahan sederhana dengan penuh rasa, hingga terciptalah hidangan yang aromanya menggoda setiap orang di pasar.
sebuah hidangan berbumbu yang lezat, disajikan dalam kuali besar, dikelilingi dengan asap yang harum semerbak. Surga itu seperti masakan ini, kata Abu Nawas, tapi hanya mereka yang sabar yang bisa merasakannya. Warga pasar yang penasaran mulai mendekat. Abu Nawas mengambil 1 sendok penuh dan menyerahkannya kepada seorang pemuda yang berdiri di dekatnya. Cobalah ini, inilah rasa surga yang sesungguhnya, kata Abu Nawas. Pemuda itu melahapnya dengan lahap, namun wajahnya segera berubah menjadi merah. Apa ini? Ini terlalu pedas, teriaknya. Abu Nawas tersenyum lebar. Inilah surga yang harus dicapai, bukan yang bisa dibeli hanya dengan 3 keping tembaga, katanya. Warga yang mendengar tertawa, sebagian merasa heran, dan sebagian lagi merasa tertipu oleh rasa pedas yang menyerang lidah mereka. Sebenarnya surga itu memang memiliki rasa yang sangat istimewa, lanjut Abu Nawas. Namun untuk bisa menikmatinya, seseorang harus menahan rasa pedas kehidupan, berjuang melawan godaan, dan sabar dengan segala ujian. Sambil tersenyum, ia melanjutkan, tidak ada yang gratis dalam hidup, apalagi surga. Jika ingin merasakannya, jangan sekadar berharap pada yang instan, seperti membeli tiket surga dengan uang. Abu Nawas pun meninggalkan pasar dengan penuh kepuasan. Warga mulai merenung, sementara Syekh Durjana masih berusaha mencari tempat persembunyian yang aman dari amarah para pembeli surga yang kecewa. Setelah kejadian di pasar, Syekh Durjana mulai bersembunyi dari para warga yang kecewa. Namun, kabar tentang penjualan surga yang gagal terus menyebar. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah mungkin surga benar-benar bisa dibeli? Atau apakah itu hanya permainan kata-kata semata? Abu Nawas merasa perlu untuk lebih jauh mengajari mereka, bukan hanya tentang surga, tetapi juga tentang kehidupan yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Suatu hari Abu Nawas menyarankan kepada para warga untuk ikut bersamanya ke pinggiran kota. Ia berkata, mari kita mencari surga yang asli, yang tidak bisa dijual atau dibeli. Karena yang sejati hanya bisa dicapai melalui usaha dan pengorbanan. Mereka yang penasaran mengikutinya, sementara Syekh Durjana mendengar kabar ini dan merasa was-was. Ia tahu Abu Nawas tidak hanya ingin menertawakannya, tetapi juga mengajari semua orang pelajaran berharga tentang kehidupan. Abu Nawas dan para pengikutnya berjalan melewati padang pasir, hingga tiba di sebuah desa kecil yang penuh dengan kebun buah-buahan dan ladang yang subur. Di sana mereka bertemu dengan seorang petani tua yang sedang bekerja keras di ladangnya. Abu Nawas mendekati petani tersebut dan bertanya, "Wahai petani, apakah kau tahu di mana surga itu?" Petani itu tersenyum dengan bijaksana dan berkata, "Surga itu bukan tempat yang bisa dilihat, tetapi sesuatu yang dirasakan setelah kita bekerja keras, bersabar, dan berbagi dengan sesama. Ini adalah surga yang bisa kita ciptakan di dunia ini." Abu Nawas mengangguk, lalu memandang para pengikutnya. Inilah surga yang sesungguhnya, bukan yang bisa dibeli dengan tembaga. Petani tua itu melanjutkan, terkadang kita menganggap surga itu jauh dan sulit dijangkau, padahal di sekitar kita ada banyak hal yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Keluarga, kerja keras, dan kebersamaan. Abu Nawas kemudian berkata kepada para pengikutnya, ini adalah surga yang tidak bisa dijual dengan uang atau janji-janji kosong. Surga itu adalah hasil dari setiap tetes keringat, setiap amal baik, dan setiap hubungan yang kita jaga dengan penuh kasih. Mereka semua pun membantu petani tersebut memanen buah-buahan dan membersihkan ladang, merasakan sendiri betapa indahnya surga yang tercipta melalui kerja keras
dan kebersamaan. Mereka kembali ke Baghdad dengan hati yang lebih lapang, mengetahui bahwa surga yang sejati tidak bisa dibeli, tetapi harus diperjuangkan. Setelah petualangan mereka di desa kecil, Abu Nawas dan rombongannya kembali ke Baghdad dengan pemikiran yang lebih dalam tentang surga yang sejati. Mereka telah belajar bahwa surga bukanlah tempat yang bisa dicapai dengan mudah, melainkan sesuatu yang diperoleh melalui usaha dan kebaikan hati. Namun, di kota besar itu, berita tentang jual beli surga masih bergema dan Abu Nawas tahu bahwa tugasnya belum selesai. Di tengah keramaian pasar, Abu Nawas berkumpul dengan beberapa teman dekatnya. Teman-teman, kita harus mengingatkan warga Baghdad tentang pentingnya mencari surga yang sebenarnya. Jangan biarkan mereka tertipu oleh janji manis yang kosong, katanya dengan semangat. Tapi kali ini, kita akan mengajarkan mereka dengan cara yang berbeda, cara yang tak terduga. Abu Nawas memutuskan untuk membuka sebuah stan kecil di pasar dengan papan besar yang bertuliskan, "Surga gratis, cukup ikuti petunjuk ini." Orang-orang yang melihat papan itu segera penasaran, terutama mereka yang masih percaya bahwa surga bisa diperoleh dengan cara yang mudah. Mereka mendekat dengan penuh harapan. Di depan stan, Abu Nawas berdiri dengan wajah penuh misteri. "Jika kalian ingin mengetahui di mana surga itu, hanya ada satu cara. Ikuti langkah-langkah ini," katanya sambil mengangkat sebuah gulungan kertas. Namun, alih-alih memberikan petunjuk berupa peta atau hadiah, Abu Nawas mulai menjelaskan dengan nada serius. "Surga yang hakiki terletak di dalam hati kalian, bukan di luar sana. Itu adalah hasil dari setiap perbuatan baik, kasih sayang, dan pengorbanan yang kalian lakukan sehari-hari." Orang-orang yang awalnya penuh harapan dan ingin tahu mulai terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Jika kalian ingin menemukan surga, mulailah dengan menjadi orang yang baik, tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan sesama." Warga yang hadir mulai berpikir, dan beberapa dari mereka mulai merenung, menyadari bahwa yang dibutuhkan untuk meraih surga bukanlah uang atau janji kosong, melainkan tindakan nyata. Abu Nawas menutup stan surga tersebut dengan satu kalimat, "Ingatlah, surga tidak ada di ujung jalan, tetapi di setiap langkah yang kalian ambil dalam hidup ini." Orang-orang mulai pergi dengan pikiran yang berbeda, dan beberapa dari mereka merasa malu karena pernah mencari surga hanya dengan uang atau kepandaian berbicara. Hari itu, Syekh Durjana yang kebetulan lewat merasa cemas. Apalagi yang sedang dilakukan Abu Nawas, pikirnya. Ia mendekat untuk mendengarkan apa yang sedang terjadi. Ketika mendengar kata-kata Abu Nawas, ia hanya bisa terdiam. Kali ini, tidak ada hujan kata-kata dari Abu Nawas yang bisa ia bantah. Hatinya mulai goyah, dan dalam diam ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin surga yang sejati memang tidak bisa dibeli. Hari demi hari, nama Abu Nawas semakin terkenal di seluruh Baghdad. Tidak hanya karena kelicikannya yang sering mengundang tawa, tetapi juga karena kata-katanya yang penuh makna dan kebijaksanaan. Meski demikian, Syekh Durjana masih belum belajar dari pengalaman. Ia kembali merencanakan cara untuk menipu orang-orang dengan janji-janji surga, kali ini dengan trik yang lebih cerdik. Namun, ia tahu bahwa Abu Nawas masih menjadi ancaman besar bagi bisnis surga palsunya. Suatu pagi, Syekh Durjana mengundang Abu Nawas untuk berbicara di sebuah kedai kopi terkenal di Baghdad. "Abu Nawas, aku ingin berterima kasih kepadamu," kata Syekh Durjana dengan nada yang aneh. "Tanpa kesalahanmu,
aku tidak akan menyadari betapa aku telah menipu banyak orang." Abu Nawas tersenyum tipis menatap Syekh Durjana yang tampaknya sudah sedikit goyah. "Apa yang kau maksud, Syekh?" tanyanya dengan penuh curiga. Syekh Durjana dengan pandangan yang suram mengakui bahwa ia mulai meragukan semua yang telah ia lakukan. "Aku sudah lama berpikir bahwa aku bisa menjual janji surga kepada orang-orang yang mudah tertipu. Namun, aku mulai sadar bahwa surga tidak bisa diperdagangkan, tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa dijanjikan dengan kata-kata manis." Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. "Syekh, itu pelajaran yang baik meskipun terlambat," katanya sambil tertawa kecil. "Tapi lihatlah, surga itu memang untuk mereka yang bekerja keras, yang bersabar, yang membantu sesama, bukan hanya untuk mereka yang mengisi kantong mereka dengan uang hasil menipu orang lain." Abu Nawas melanjutkan, "Surga yang tak terkalahkan adalah surga yang kita ciptakan dengan perbuatan kita sendiri, dengan kebaikan dan kejujuran, bukan dengan tipu daya." Syekh Durjana terdiam lama, akhirnya mengangguk perlahan. "Aku akan menghentikan semua ini. Tidak ada lagi yang akan kujual dengan harga surga." Abu Nawas tersenyum lebar. "Syekh, itu keputusan yang benar. Karena pada akhirnya surga sejati memang hanya bisa dimiliki oleh orang yang bersedia berjuang tanpa pamrih." Hari itu Abu Nawas tidak hanya mengalahkan Syekh Durjana dengan kecerdikannya, tetapi juga mengajarkan pelajaran yang tak ternilai bagi banyak orang di Baghdad. Mereka belajar bahwa surga bukanlah komoditas yang bisa dijual, dan hidup yang penuh kebaikan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, Abu Nawas pergi dari kedai kopi dengan langkah ringan, meninggalkan kota dengan rasa puas. Dia tahu, meskipun banyak yang tertipu oleh janji-janji palsu, masih ada kesempatan bagi setiap orang untuk menemukan surga di dalam hati mereka sendiri. Surga yang tak ternilai, yang tidak bisa dibeli dengan 3 keping tembaga atau harta duniawi. Di dunia ini, kata Abu Nawas dalam hati, kita mungkin tidak bisa membeli segalanya, tetapi dengan kebaikan kita bisa memperoleh surga yang tak terkalahkan. Cerita selanjutnya. Abu Nawas di negeri cermin 3 waktu. Hari itu langit Baghdad mendung. Abu Nawas sedang duduk di dekat pasar, mengamati orang-orang sibuk membeli rempah dan minyak wangi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut seputih kapas muncul dari lorong sempit sambil mendorong gerobak penuh cermin. Tapi anehnya, cermin-cermin itu tidak memantulkan bayangan siapapun. Orang-orang menghindar, takut kena sihir atau ketiban utang lama yang tiba-tiba muncul dari pantulan. "Hei, wahai Abu Nawas," seru si lelaki tua sambil menunjuk. "Hanya engkau yang bisa menembus negeri cermin 3 waktu." Abu Nawas berdiri dan mengangkat alis. "Negeri cermin 3 waktu? Apa itu? Tempat di mana utang kemarin, hari ini, dan besok ditagih sekaligus?" Lelaki tua itu tertawa sambil memegangi perutnya. "Lebih dari itu, negeri itu memantulkan masa lalu, memperlihatkan masa kini, dan menyembunyikan masa depan." Abu Nawas makin tertarik, bukan karena magisnya, tapi karena dia yakin di sana pasti bisa bersembunyi dari tukang tagih pajak pasar. Abu Nawas pun diajak ke belakang Masjid Agung, ke sebuah ruangan sempit yang dindingnya dipenuhi cermin tak bermuka. Lelaki tua itu membuka gulungan kain tua dan membacakan doa dalam bahasa yang bahkan Abu Nawas belum pernah dengar di seluruh khutbah Jumat hidupnya. Tiba-tiba salah satu cermin bersinar keperakan, lalu bergelombang seperti air disiram angin. Sebelum melangkah masuk, lelaki tua itu berbisik, "Ingat, di negeri cermin 3 waktu, jangan percaya pada bayanganmu sendiri." Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau begitu,
aku akan percaya pada bayangan orang lain saja." Lalu ia melangkah masuk dan tubuhnya menghilang seolah disedot ke dalam air yang bening. Di luar, lelaki tua itu bergumam pelan, "Semoga dia tidak gila di sana seperti aku dulu." Abu Nawas jatuh di rerumputan biru yang berkilauan seperti permata. Di kejauhan tampak 3 gerbang besar. Satu terbuat dari batu usang dan dipenuhi lukisan kenangan masa kecil. Yang kedua dari kaca bening, memantulkan setiap gerak-gerik Abu Nawas seolah menguntit. Yang ketiga diliputi kabut dan tak terlihat jelas bentuknya. Sebuah papan di tengah menulis, "Masa lalu, masa kini, masa nanti." Seekor burung bersuara seperti manusia tiba-tiba hinggap di bahunya dan berbisik, "Kau harus melewati ketiganya untuk kembali. Tapi setiap pintu menyimpan satu bagian dari dirimu." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, aku akan mulai dari masa lalu. Siapa tahu aku bisa mengambil kembali sandal favoritku yang dicuri waktu kecil." Ia berjalan menuju gerbang batu, tak tahu bahwa di sana kenangan tidak hanya kembali, tapi juga bisa menggigit. Saat Abu Nawas melangkah melewati gerbang batu, udara di sekelilingnya berubah menjadi semacam kabut hangat, berbau bubur bayi basi dan keringat anak-anak. Tiba-tiba ia menyadari dirinya mengenakan celana pendek, baju sobek, dan tak bersandal. Ia melihat tangannya kecil, perutnya kempes, dan di depannya ada rumah lamanya yang dulu ambruk karena ia bermain sulap dengan petasan di dapur. Di pojok halaman terlihat seorang bocah kecil duduk murung sambil memandangi sepasang sandal butut. "Itu aku," seru Abu Nawas. Tapi si bocah kecil itu tidak menyahut. Sebaliknya, bocah itu berdiri, memandangi Abu Nawas dewasa dan berkata, "Aku tahu siapa engkau, kau yang membuatku gagal jadi anak baik." Abu Nawas mundur pelan. Ternyata masa lalunya sedang marah dan bocah itu mulai mengejar sambil membawa sendok kayu, senjata ibu mereka dahulu. Abu Nawas berlari ke pekarangan, melewati kucing tua yang dulu pernah ia cat hijau demi menyamar jadi jin. Tapi kini kucing itu berubah menjadi singa hijau yang mendesis sambil mengejar juga. "Astagfirullah, kenangan macam apa ini?" jerit Abu Nawas. Ia masuk ke rumah dan mendapati ruang tamu dipenuhi semua orang yang pernah ia tipu saat kecil. Penjaga warung, guru madrasah, dan bahkan tukang kebun istana yang dulu ia tuduh mencuri semangka, padahal dia sendiri pelakunya. "Maafkan aku semua, aku sudah tobat," teriak Abu Nawas sambil jongkok. Tapi para kenangan itu justru berseru serempak, "Tobatmu belum cukup, kau harus menghadapi yang paling pahit." Abu Nawas gemetar. "Apa maksud kalian?" Lalu dari belakang tirai muncullah sosok ibu kandungnya lengkap dengan sapu lidi. "Hadapi kenyataan anakku," katanya sambil mengacungkan sapu seperti pedang. Ibu itu tak berbicara seperti biasa. Ia hanya menunjuk Abu Nawas lalu menunjuk ruang tengah. Di sana tampak meja kayu penuh piring. Makanan kesukaan masa kecilnya, roti manis, kurma isi keju, dan susu kambing hangat. Tapi tiap kali ia mencoba menyentuhnya, tangan bocah kecil itu lebih dulu menyambar. "Kau bukan aku lebih lapar dari dirimu," kata bocah itu. "Lalu bagaimana aku bisa menebus masa kecilku?" tanya Abu Nawas. Bocah itu tersenyum kecil. "Tinggalkan satu kebohonganmu di sini, maka kau bisa lewat." Abu Nawas berpikir. Ia pun mencabut selembar kertas dari dalam bajunya. Surat penghargaan palsu yang dulu ia buat agar bisa gratis naik unta. Ia membakar kertas itu dan seketika angin kencang meniup seluruh kenangan pergi.
Gerbang kedua yang dari kaca muncul di hadapannya, berkilau seperti undangan hajatan sultan. Abu Nawas menarik napas panjang dan melangkah. Kalau tadi masa lalu menggigit, semoga masa kini hanya mencubit. Abu Nawas melangkah masuk ke dalam gerbang kaca. Begitu menjejakkan kaki, suasana berubah drastis. Ia berada di pasar Baghdad seperti biasanya, tapi semuanya terlalu sempurna. Jalan bersih, pedagang tersenyum semua, dan tidak ada suara teriakan tawar-menawar. Terlalu damai, sampai Abu Nawas curiga ini bukan pasar, tapi mimpi para pedagang sukses. Namun, yang membuat Abu Nawas benar-benar panik adalah bayangannya sendiri. Setiap langkah ia ambil, bayangannya menatap balik, bukan hanya mengikuti. "Kau siapa?" tanya Abu Nawas. Bayangan itu menyeringai, "Aku adalah kamu, tapi versi jujurmu." Abu Nawas melongo. "Loh, aku ini jujur kok, kalau sedang tidur." Bayangan itu terkekeh, lalu menyusul di sampingnya, berjalan sejajar seperti sedang duet ceramah. Bayangan itu membawa Abu Nawas berkeliling. Di setiap sudut pasar, Abu Nawas melihat dirinya sedang berperan. Satu versi sedang berdakwah dengan gaya bijak, satu lagi sedang menipu penjaga perpustakaan agar bisa pinjam buku gratis, dan satu lagi sedang tidur di balik tumpukan karung gandum sambil ngorok. "Itu semua aku?" gumam Abu Nawas. Bayangannya mengangguk. "Itu semua citra yang kau buat untuk menyenangkan semua orang. Tapi siapa kamu sebenarnya?" Abu Nawas mulai merasa dadanya sesak. Ia berlari, mencoba meninggalkan semua versi dirinya yang lain. Tapi kaca-kaca di sekitar terus memantulkan citra-citra itu. Tiba-tiba ia terpeleset, jatuh tepat di depan sebuah cermin besar. Dan di cermin itu, ia melihat dirinya menangis. "Kenapa engkau menangis?" tanya bayangannya. Abu Nawas menjawab pelan, "Karena aku terlalu sibuk jadi semua orang, sampai lupa caranya jadi diri sendiri." Bayangan itu menunduk, lalu berkata, "Kalau begitu, pilih satu versi dirimu yang ingin kau bawa pulang. Tapi setelah itu, semua versi lain akan lenyap." Abu Nawas menatap satu persatu. Versi yang pintar berdebat, versi yang lucu, versi yang malas, versi yang bijak, bahkan versi yang nakal tapi menghibur. Ia menggeleng pelan. "Aku tidak bisa memilih satu, karena semua itulah yang membuat aku Abu Nawas." Bayangan itu diam sejenak lalu tersenyum. "Jawaban yang tepat. Maka kau boleh pergi karena kau akhirnya tahu. Kejujuran bukan soal menyingkirkan sisi buruk, tapi menerima semuanya." Saat itu juga kaca-kaca retak perlahan, dan di tengahnya muncul gerbang ketiga, diliputi kabut tebal. Abu Nawas berdiri, mengusap air mata dengan lengan bajunya. Kalau yang tadi menggigit dan yang ini mencubit. Aku khawatir gerbang terakhir akan menampar. Begitu Abu Nawas melewati gerbang ketiga, kabut tebal langsung menyelimuti tubuhnya. Udara di sekitarnya sunyi, hanya terdengar suara detak jantungnya sendiri. Saat kabut mereda, ia berada di negeri aneh. Tanah berwarna abu-abu, langit tak bergerak, dan tidak ada matahari. Semuanya belum selesai. Seolah dunia ini masih menunggu pelukisnya datang menyapukan kuas pertama. Di tengah negeri itu berdiri sebuah rumah kecil. Di depannya duduk seorang lelaki berjubah perak, menatap Abu Nawas dengan mata yang tak berkedip. "Selamat datang di masa nanti.
Tempat semua kemungkinan masih tidur, katanya. Di sini kau bisa melihat semua takdirmu, jika kau berani membukanya. Abu Nawas mengangguk sambil menelan ludah. Berani sih, tapi kalau takdirnya disuruh bayar utang besok, aku mundur perlahan. Lelaki berjubah perak memberikan sebuah buku kosong dengan sampul kulit unta yang masih bau amis. Ini kitab masa depanmu. Setiap kata yang kau tulis akan menjadi kenyataan, tapi satu kalimat salah bisa menghancurkan semuanya. Abu Nawas duduk di batu besar, membuka kitab itu dan ragu. Ia menulis pelan. Abu Nawas akan hidup tenang, tanpa utang, dan makan enak setiap hari. Begitu selesai menulis, tanah di sekitarnya berubah. Rumah mewah muncul, kasur empuk menjulur dari bawah tanah, dan bau kebab menguar di udara. Abu Nawas melompat kegirangan. Ini baru surga yang masuk akal. Tapi saat ia hendak menulis lagi, tangannya gemetar. Bagaimana kalau aku tulis aku jadi raja, atau nabi, atau hidup abadi? Tiba-tiba suara lelaki perak muncul dari kabut. Ingat, yang kau tulis bukan hanya memengaruhi hidupmu, tapi hidup semua orang lain. Abu Nawas memejamkan mata. Ia berpikir, jika ia bisa memilih masa depan, kenapa tidak menulis sesuatu yang besar? Tapi, bukankah justru ketidaktahuanlah yang membuat hidup penuh kejutan dan tawa? Ia menutup kitab itu perlahan, lalu mengembalikannya. Aku tidak ingin tahu masa depanku, katanya. Aku lebih suka menjalaninya sambil tertawa, jatuh, lalu bangkit lagi. Karena yang tak terduga justru paling nikmat. Lelaki berjubah perak tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Maka kau lulus dari negeri cermin 3 waktu. Kau memilih hidup, bukan naskah. Kabut menyelimuti Abu Nawas sekali lagi, dan saat ia membuka matanya, ia sudah berdiri kembali di depan lelaki tua si penjual cermin. Sudah kembali? Tanya lelaki itu. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tertawa kecil. Iya, dan aku rasa aku sudah menemukan bayanganku yang sesungguhnya. Begitu Abu Nawas menjejakkan kaki di pasar Baghdad, ia langsung mengerutkan dahi. Jalanan tampak sama, tapi suasananya berbeda. Penjual kebab tidak berteriak. Tukang roti tidak bercanda. Bahkan Abu Bakhil, si saudagar pelit, berdiri di depan rumahnya sambil membagi-bagikan kurma gratis. Bagaimana mungkin, gumam Abu Nawas. Apa Baghdad kena sihir? Ia berkeliling dan menemukan banyak wajah akrab. Namun semua orang tampak seperti baru saja bangun dari mimpi. Kami tak tahu kenapa, tapi tadi malam kami semua melihat cermin besar di dalam mimpi, kata seorang penjaga toko. Ada 3 gerbang, dan kami dipaksa memilih sesuatu. Abu Nawas mulai sadar. Negeri cermin itu bukan hanya untukku. Semua orang rupanya pernah melewati waktunya sendiri. Abu Nawas masuk ke kedai teh dan mendapati Abu Jahil, biasanya cerewet dan sok tahu, sedang merenung sambil menulis puisi. Kau kenapa? Tanya Abu Nawas. Abu Jahil menoleh pelan. Tadi malam aku bertemu diriku yang tua. Dia bilang kalau aku terus seperti ini, aku akan kesepian di usia lanjut. Abu Nawas tertawa ngakak. Wah, akhirnya kau berkaca juga ya Abu Jahil. Dan kau? Tanya Abu Jahil sambil menyeruput teh. Abu Nawas mengangkat bahu. Aku juga bertemu diriku. Yang jujur, yang lucu, yang nakal, semua muncul. Tapi sekarang aku tahu, aku gak harus jadi siapa-siapa. Aku cukup jadi yang sekarang aja, tapi dengan niat yang lebih baik. Abu Jahil menatapnya, lalu menjawab,
Itu kalimat terbijak yang pernah keluar dari mulutmu. Pasti bukan kamu yang nulis." Sore harinya, Abu Nawas berjalan ke pinggir sungai Tigris. Ia menatap permukaan air, mencoba melihat apakah bayangannya kembali berubah. Tapi yang ia lihat hanyalah wajahnya sendiri, lelah tapi damai. "Kau mau tahu kenapa negeri cermin muncul?" Terdengar suara dari belakang. Ternyata si lelaki tua penjual cermin. Karena manusia mulai terlalu sibuk menilai orang lain, sampai lupa melihat dirinya sendiri. Abu Nawas mengangguk pelan. "Lalu apakah cermin itu akan muncul lagi?" Lelaki itu menjawab sambil tersenyum. "Tentu, setiap kali manusia lupa siapa dirinya, negeri cermin akan datang diam-diam mengetuk di malam hari." Abu Nawas pun pulang dengan langkah ringan. Tapi dalam hatinya, ia tahu cerita ini belum selesai. Tengah malam, Abu Nawas terbangun oleh suara ketukan lembut di jendela. Tapi bukan orang yang mengetuk, melainkan bayangannya sendiri. Ia berdiri di luar kaca, tersenyum, lalu mengangkat selembar surat. Saat Abu Nawas membacanya, bulu kuduknya berdiri. "Kau telah menertawakan masa lalu, menerima masa kini, dan melepaskan masa depan. Tapi ada satu yang belum kau hadapi, cermin yang hidup. Datanglah ke lorong tua di balik Masjid Qomar, malam ini juga. Gerbang keempat menunggu." "Gerbang keempat?" gumam Abu Nawas. "Loh, bukannya cuman ada 3? Tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa kantuknya. Ia pun bergegas mengenakan jubah dan berjalan diam-diam menembus gelap Baghdad, menuju lorong yang hanya didatangi oleh pengemis mabuk atau kucing tak punya arah pulang. Di ujung lorong, ia menemukan pintu kecil dari besi hitam. Tak ada pegangan. Tapi begitu Abu Nawas mendekat, pintu itu terbuka sendiri, menghembuskan angin hangat bercampur bau dupa. Di dalamnya, ruang bundar yang seluruh dindingnya adalah cermin. Tak ada jalan keluar, hanya dirinya dikelilingi oleh lusinan dirinya yang memandang balik. Tiba-tiba salah satu bayangannya berbicara. "Kami adalah keputusan yang tidak kau ambil, keinginan yang kau pendam, kata-kata yang tak sempat diucapkan. Disinilah kami tinggal." Abu Nawas melangkah mundur. "Lalu, kenapa aku di sini?" Cermin itu menjawab, "Karena sebelum kau kembali menjadi utuh, kau harus memaafkan semua versi dirimu yang kau benci." Abu Nawas terdiam. Diam yang panjang, bahkan lidah jenakanya tak bisa mengelak kali ini. Satu persatu, Abu Nawas menatap setiap bayangannya. Ia yang pengecut, ia yang pernah bohong demi kenyamanan, ia yang memalukan, bahkan ia yang pernah menyerah pada doa. Lalu, ia tersenyum. "Kalian memang menyebalkan, tapi kalian bagian dari perjalanan. Kalau tidak ada kalian, aku tak akan jadi si Abu Nawas yang bisa tertawa bahkan saat dijatuhkan." Dan saat itu juga, cermin-cermin retak perlahan, berubah menjadi pasir emas yang beterbangan, membuka jalan pulang. Di tengah ruangan, muncul meja kecil berisi satu benda. Cermin bulat dengan bingkai dari tembaga. Ia melihat dirinya di sana, dan untuk pertama kalinya, ia tidak mengkritik apapun. Ia hanya berkata pelan, "Alhamdulillah, ternyata jadi manusia itu bukan soal sempurna, tapi soal terus belajar menertawakan luka." Pagi itu, rumah Abu Nawas dipenuhi orang-orang. Bukan karena ia ngutang, anehnya semua datang dengan satu pertanyaan. "Bisakah kau bantu aku melihat diriku sendiri?" Ada penjual roti yang ingin tahu kenapa ia mudah marah.
Ada penulis syair yang merasa kehilangan inspirasinya, bahkan ada mantan perampok yang ingin berubah tapi tak tahu harus mulai dari mana. Abu Nawas duduk di atas bantal tua, menatap cermin tembaga di depannya. "Kalian semua tak butuh aku," katanya. "Kalian cuma butuh tempat untuk menertawakan diri sendiri tanpa merasa berdosa." Lalu ia meletakkan cermin itu di tengah ruangan. Satu persatu orang-orang mulai berkaca. Ada yang menangis, ada yang tertawa, dan ada juga yang cuma garuk-garuk kepala karena bingung kenapa rambutnya makin botak. Kabar tentang cermin Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Setiap malam, cermin itu dibawa keliling oleh para pemuda ke gang-gang sempit, masjid, dan warung teh. Di sana, orang-orang berkumpul bukan untuk menghakimi, tapi untuk berkaca, secara harfiah maupun batiniah. Tak lama, Baghdad berubah pelan-pelan, lebih jujur, lebih hangat, dan lebih tahu bahwa setiap orang punya versinya sendiri yang perlu disapa. Dan Abu Nawas, ia malah makin sering tidur siang. "Bagaimana kau bisa tidur saat semua orang mencarimu?" tanya Abu Bakhil yang kesal. Abu Nawas menguap lebar dan menjawab, "Karena mereka sudah belajar cara tertawa sendiri. Kalau semua sudah bisa menertawakan dirinya, lalu buat apa aku bangun?" Tapi diam-diam ia bangun malam-malam dan duduk di depan cermin, sekadar mengucapkan, "Terima kasih bayanganku." Suatu malam, saat Abu Nawas sedang menikmati teh min, seorang anak kecil datang membawa surat. Isinya aneh, tulisan dengan gaya yang tak dikenal zaman itu. "Untuk Abu Nawas, terima kasih karena sudah memantulkan cermin untuk zaman kami juga. Banyak di antara kami yang kehilangan diri, tapi lewat kisahmu, kami jadi ingat untuk berkaca, tertawa, dan memaafkan." Tak ada nama pengirim, tapi Abu Nawas hanya tersenyum, lalu berbisik, "Salam untuk masa depan. Semoga kalian tetap bisa menertawakan hidup seperti kami di Baghdad." Dan begitu malam menutup tirai langit, bayangan Abu Nawas tampak tersenyum lebar di dinding kamarnya. Tapi entah kenapa, kali ini bayangannya lebih tenang. Tak lagi lari-lari, tak lagi bicara, hanya duduk dan menatap dengan damai. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan pasar terbalik si semut merah. Hari itu Abu Nawas sedang duduk di beranda rumahnya sambil mengamati jalanan Baghdad yang semakin ramai. Tiba-tiba, seorang pedagang kurma lewat sambil berteriak, "Kurma manis dijual mahal, barang mahal dijual murah." Abu Nawas mengernyit, kok terbalik begitu?" Ternyata bukan hanya pedagang kurma yang aneh. Seluruh pasar Baghdad berubah. Tukang kain menjual emas, tukang emas menjual kain. Tukang roti menjual ikan asin, sementara tukang ikan malah sibuk mengukir batu. Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya. Ini pasti ada yang tidak beres. Abu Jahil yang biasanya sibuk membuat masalah, hari itu malah diam termenung di pojok pasar. "Apa-apaan ini? Kenapa semua orang bertukar tempat?" keluhnya. Dia hendak membeli paku, malah ditawari gulungan kain sutra. "Apa dunia sudah jungkir balik?" Abu Nawas mendekatinya sambil tersenyum. "Wahai Abu Jahil, kau lihat apa yang kulihat?" tanya Abu Nawas. "Aku lihat kebodohan massal Abu Nawas," balas Abu Jahil sengit. "Atau," gumam Abu Nawas, "mungkin ini bukan ulah manusia." Malamnya Abu Nawas tidur dengan firasat aneh. Ia bermimpi dikerubungi semut merah yang menari sambil membawa papan bertuliskan, "Kami ambil alih pasar." Ia terbangun sambil menjerit, "Semut merah." Pagi harinya ia mendapati rumahnya dipenuhi jejak-jejak kecil berwarna merah menuju pasar. Abu Nawas mengikutinya diam-diam.
dan betapa terkejutnya dia ketika melihat ribuan semut merah berbaris rapi, menyusup ke setiap kios dan lapak pasar. Abu Nawas tak langsung bertindak. Ia mengendap-endap di antara kios pasar, pura-pura jadi pengemis tua. Dari balik tikar seorang penjual bawang, ia melihat para semut merah berkumpul, membentuk lingkaran. Mereka seakan berdiskusi. "Ini bukan semut biasa," bisik Abu Nawas. Salah satu semut berdiri di tengah, memakai serpihan sisik ikan seperti mahkota. Ia berseru dalam bahasa semut, tapi entah bagaimana Abu Nawas paham. "Pasar ini tak tertib, manusia tak adil, giliran semut ambil kendali." Abu Nawas nyaris tertawa, tapi menahan diri. "Kudengar semut-semut bisa kompak, tapi yang ini bikin pasar rusak." Abu Jahil yang tak sabaran mulai ambil tindakan sendiri. Ia kumpulkan para penjaga pasar, lalu berkata, "Kita serbu sarang semut merah. Kita siram mereka dengan air jahe panas dan abu dapur." Penjaga pasar melongo, "Yang benar saja, Tuan Abu Jahil." Namun Abu Jahil tak mau tahu. Ia ambil teko, isi dengan air rebusan bawang putih, dan menyusup ke pasar. Tapi belum sempat menyiram semut, semut-semut merah serempak membentuk formasi seperti panah, lalu menyerbu Abu Jahil hingga ia kabur sambil teriak, "Allahu Akbar!" Semutnya tahu taktik perang. Melihat kekacauan makin jadi, Abu Nawas kembali ke pasar, kali ini membawa sesajen unik, remah roti manis, air madu, dan bunga kenanga. Ia taruh di tengah jalan pasar, lalu duduk bersila. "Wahai Raja Semut Merah, mari bicara sebagai makhluk berakal," serunya pelan. Beberapa menit berlalu, semut-semut merah mulai berkumpul. Si Raja Semut akhirnya muncul berdiri di atas koin tembaga, lalu berkata, "Kau berbeda manusia, bicaralah." Abu Nawas tersenyum. "Aku ingin tahu, apa sebenarnya tujuan kalian mengacak-acak pasar kami?" Raja Semut Merah berdiri angkuh di atas koin tembaga, lalu mulai berbicara dengan suara nyaring yang hanya bisa dimengerti Abu Nawas. "Pasar kalian telah merampas hak kami. Setiap hari kami dilewati kaki manusia, diinjak, disapu, bahkan dibakar bersama sisa-sisa nasi basi." Abu Nawas mengangguk perlahan. "Jadi kalian ingin membalas?" tanya Abu Nawas. Raja Semut menjentikan dua antenanya. "Kami ingin keadilan. Kami ingin punya pasar sendiri, dengan sistem yang kami kelola sendiri." Abu Nawas terdiam sambil melirik ke arah lapak sayur yang kini dijaga oleh barisan semut-semut berbaju kulit bawang. Di sisi lain pasar, Abu Jahil tidak tinggal diam. Setelah gagal dengan air jahe dan diserang formasi semut, ia mendatangi kandang ayam di rumah pamannya. "Wahai ayam-ayam pemberani, waktunya kalian balas dendam atas semua remah roti yang dicuri semut." Ia melatih ayam-ayam itu berbaris, berkokok dalam irama, bahkan mengenakan tutup kepala dari kulit semangka. "Pasukan ayam, bersiap menyerbu," teriaknya. Tapi saat dilepas, ayam-ayam justru sibuk mematuk satu sama lain dan mengejar lalat. Abu Jahil memegangi kepalanya. "Mengapa pasukanku lebih suka tawuran?" Sementara Abu Jahil sibuk dengan pasukannya yang kacau, Abu Nawas mengangkat tangan ke arah Raja Semut. "Bagaimana kalau kita buat pasar baru? Pasar khusus semut, tapi tetap berada di wilayah manusia. Kalian berdagang sesama kalian dan kami tak ganggu." Raja Semut mengangguk-angguk pelan. "Menarik, tapi syaratnya kalian harus ajarkan kami ilmu berdagang manusia. Menipu sedikit, promosi banyak, dan diskon hanya ilusi." Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Baik,
Kalau itu keinginan kalian, mari kita mulai pelatihan besok pagi. Pagi harinya, Abu Nawas membawa papan kayu kecil bertuliskan, "Kelas dagang spesial untuk semut." Ia berdiri di atas bangku dan mulai mengajar. Ingat, dagang bukan soal jujur saja, tapi bagaimana kalian membuat pembeli merasa rugi kalau tidak beli. Para semut merah duduk rapi, membawa buku catatan dari kulit bawang kering. Ada yang mencatat dengan kaki, ada juga yang pakai antena. Kalian harus bisa tawar-menawar. Kalau ada yang minta potongan harga, bilang saja, "Ini sudah harga semut." Semua semut bertepuk tangan sambil mengunyah gula batu. Tak mau kalah, Abu Jahil menyerah dengan ayam. Kali ini, ia coba mengumpulkan kucing-kucing liar di Baghdad. "Kucing, kalian cepat, lincah, dan suka mengendus barang. Kalian pasti bisa menghancurkan pasar semut," serunya penuh semangat. Tapi ketika dilepas, kucing-kucing itu malah tidur di bawah meja, menggaruk diri, dan mengejar bayangan ekor sendiri. Satu kucing bahkan naik ke kepala Abu Jahil dan tidur pulas. "Kenapa semua hewan tak bisa diajak serius?" teriak Abu Jahil sambil menjambak sorban sendiri. Setelah seminggu pelatihan, akhirnya pasar semut dibuka. Bertempat di bawah jembatan batu tua, dengan lapak dari serpihan kayu dan daun kering. Semut-semut menjual gula tetes, remah roti, serpihan buah, bahkan butiran garam seperti menjual mutiara. Manusia-manusia yang lewat pun penasaran. Beberapa anak kecil meletakkan permen di lapak semut dan berseru, "Ini sumbangan untuk koperasi semut." Abu Nawas tersenyum melihatnya. "Lihatlah Abu Jahil, damai itu mungkin, asal tak semua disiram air jahe panas." Abu Jahil hanya mendengus. "Aku masih curiga, mereka pasti punya rencana tersembunyi." Abu Jahil tak tahan melihat pasar semut makin ramai. "Ini tak bisa dibiarkan. Sebentar lagi manusia lebih suka belanja ke semut ketimbang ke warung kita," katanya sambil menghitung butiran garam di tangannya. Lalu muncullah ide gila. Menyamar jadi semut dan menyusup ke dalam pasar. Ia mengambil arang hitam, melumuri tubuhnya, lalu mengikat kakinya dengan jerami kecil agar terlihat lebih kurus. Ia pun merangkak sambil berkata, "Namaku sekarang Abu Semut, siap menyusup dan sabotase dari dalam." Tapi baru 10 langkah, seekor ayam lewat dan langsung mematuk punggungnya. "Aduh, ini baru awal." Abu Jahil berhasil masuk ke pasar semut dan berpura-pura menjadi pedagang baru. Ia membawa setumpuk pasir halus dan berteriak, "Gula impor, gula kualitas langit ke-7, gratis ciuman ratu semut bagi pembeli pertama." Para semut menatap curiga. Satu semut berkata, "Tunggu, semut mana bisa bicara seperti manusia?" Semut lain menambahkan, "Dan kenapa kau bau minyak kayu putih? Semut tak pakai minyak gosok." Dalam sekejap, Abu Jahil disergap semut-semut penjaga pasar, dibungkus jaring laba-laba bekas, lalu dibawa ke hadapan Raja Semut. "Aku hanya ingin tahu harga gula," kata Abu Jahil lemas. Di tengah lapangan daun pisang yang jadi balai sidang, Abu Jahil diadili oleh Dewan Semut. Salah satu semut memukul kacang kering sebagai palu sidang dan berkata, "Terdakwa bernama Abu Semut atau Abu Jahil." Suasana menegang. Abu Jahil ingin membela diri, tapi tiba-tiba terdengar suara tenang. "Tunggu." Abu Nawas datang membawa sepiring remah kurma. "Wahai Raja Semut, aku mohon, maafkan sahabatku ini. Ia hanya iri karena pasar kalian lebih rapi dari pasar manusia," katanya. Raja Semut mengelus dagunya. "Baiklah, tapi dia harus ganti rugi.
1 minggu bantu semut mengangkat gula dari dapur orang. Abu Jahil mengeluh pelan. Kenapa aku selalu jadi korban kemajuan teknologi semut? Sejak Abu Jahil dihukum kerja rodi semut dan tidak bisa berbuat rusuh, pasar semut berkembang pesat. Bahkan para ibu-ibu Baghdad mulai berkata, kalau harga pasar naik aku beli ke semut saja, lebih jujur mereka. Anak-anak kecil juga suka main ke sana, memberi semut permen dan mendengar mereka bernyanyi lewat ketukan kaki kecil mereka. Para pedagang manusia mulai resah. Ini sudah gila, masa remah roti bisa dijual lebih mahal dari roti asli, kata salah satu pedagang gandum. Bahkan tukang parfum mulai khawatir karena semut menjual aroma keringat manusia yang katanya langka dan eksotis. Semua ini bikin suasana pasar manusia jadi suram. Geram, para pedagang akhirnya berkumpul dan menghadap wali kota Baghdad. Tuanku, kami mohon keadilan. Masa pasar manusia kalah saing sama pasar semut? Ini penghinaan terhadap peradaban. Teriak mereka sambil menunjuk ke arah timur, di mana pasar semut makin ramai dan harum karena rempah-rempah sisa. Wali kota memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau yang cerdas, apa solusi dari kekacauan yang tidak masuk akal ini? Abu Nawas mengelus janggutnya. Sederhana tuanku, yang membuat semut unggul bukan tubuh kecilnya, tapi ketertiban dan kejujurannya. Mungkin sudah saatnya pasar manusia meniru pasar semut. Abu Nawas mengadakan pelatihan gabungan. Ia dudukkan para pedagang manusia dan semut berdampingan. Dengarlah kalian para manusia, kalau kalian ingin kembali dipercaya, kalian harus belajar dari semut. Jangan suka ngasih harga seenaknya, jangan tipu timbangannya, dan jangan teriak-teriak rebut pelanggan. Para pedagang manusia awalnya tersinggung, tapi setelah seminggu pelatihan, mereka mulai sadar, semut memang lebih tertib. Hasilnya, pasar manusia mulai bersih, lapak tertata, dan pelanggan kembali datang. Pasar semut tetap berjalan, tapi kini dianggap sebagai mitra dagang kecil berkaki 6. Abu Jahil yang kini dijuluki Abu Semut jadi maskot perdamaian antar spesies. Kabar pasar damai antara semut dan manusia akhirnya sampai ke telinga sang raja. Tertarik, raja mengundang Abu Nawas, Abu Jahil, dan bahkan Raja Semut untuk menghadiri jamuan istana. Aku ingin tahu, bagaimana bisa semut dan manusia berdagang bersama tanpa perang harga? Kata sang raja dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, karena semut tidak punya mulut untuk berdebat, hanya kaki untuk bekerja. Sedang manusia terlalu banyak bicara, lupa bagaimana caranya bersikap jujur. Semua tertawa, termasuk sang raja. Abu Jahil hanya mengangguk dengan wajah penuh debu gula. Dalam jamuan tersebut, Raja Semut mengeluarkan hadiah kecil berbentuk bola dari sari buah kering yang telah dipadatkan. Ini adalah inti madu hutan paling langka. Kami semut mengumpulkannya selama 7 tahun. Abu Nawas menerima dengan takzim dan memberikannya langsung ke Raja Baghdad. Raja terharu. Luar biasa, dari makhluk yang kecil datang pelajaran besar. Ia lalu memerintahkan agar dibangun taman persaudaraan pasar, tempat di mana manusia dan semut bisa berdagang bersama. Sebuah prasasti didirikan bertuliskan, perdagangan bukan soal ukuran, tapi tentang kepercayaan. Beberapa hari kemudian terdengar kabar mengejutkan. Abu Jahil kini membuka pelatihan cara berjualan tanpa memaki di pinggir pasar. Ia memakai topi kecil berbentuk semut dan menyapa setiap pembeli dengan sopan. Silakan, pilih yang manis-manis, seperti mantan saya yang sudah lupa ingatan. Semua pembeli tertawa. Abu Nawas memandang dari jauh tersenyum.
Terkadang untuk membalikkan dunia cukup dengan membalik pandangan. Pasar semut tetap hidup, pasar manusia makin tertib, dan Baghdad pun kembali damai. Satu hal yang tak berubah, Abu Jahil tetap suka makan gula sembunyi-sembunyi di malam hari. Cerita selanjutnya, Abu Nawas mengelabui bayangan sendiri. Pada suatu sore yang panas di pasar Baghdad, Abu Nawas duduk termenung sambil menikmati secangkir teh pahit di bawah pohon kurma. Wajahnya tampak serius, seolah-olah sedang memikirkan teka-teki yang sangat rumit. Orang-orang yang lewat menyapanya seperti biasa, namun Abu Nawas hanya membalas dengan anggukan kecil. Ia sedang terganggu oleh sesuatu yang sangat sepele bagi orang lain, bayangannya sendiri. Sejak pagi, bayangan itu terus mengikutinya kemanapun ia pergi, bahkan ketika ia mencoba bersembunyi di balik tirai kedai teh. Bayangan itu tidak hanya mengikutinya, tapi seolah-olah menertawakannya. Saat ia jongkok, bayangan ikut jongkok. Saat ia melompat, bayangan ikut melompat. Abu Nawas mulai curiga bahwa ini bukan sekadar bayangan biasa. Apa mungkin ini sihir dari istana raja? Gumamnya. Ia mulai menyusun rencana untuk mengelabui makhluk yang mengikutinya tanpa henti itu. Ia tidak akan tinggal diam. Abu Nawas memutuskan untuk bertanya pada orang-orang bijak di pasar. Ia menemui seorang tukang ramal yang dikenal bisa membaca garis tangan dan garis bayangan. "Tuan Ramal," kata Abu Nawas sambil menyodorkan tangannya, "tolong ramalkan sesuatu tentang bayangan saya." Si peramal melihat tangan Abu Nawas dengan seksama, lalu mengangkat kepala dan berkata, "Bayanganmu terlalu jujur untuk kau tipu." Itulah yang membuat Abu Nawas semakin penasaran. Ia mulai mengamati gerakan bayangannya setiap saat, bahkan ketika makan dan tidur. Ia mencatat gerakan-gerakan aneh bayangan itu di sebuah kulungan kulit kambing tua. "Kalau kau pikir aku tak bisa mengelabui diriku sendiri, maka kau belum mengenal Abu Nawas," serunya pada bayangannya sendiri yang diam membisu di dinding. Malam harinya, Abu Nawas membuat eksperimen pertama. Ia menyalakan 3 lentera di sekeliling dirinya dan berdiri tepat di tengahnya. Ia berharap bisa membuat bayangan bingung memilih arah. Tapi ternyata yang bingung justru dirinya sendiri. Bayangannya menjadi 3 dan masing-masing bertingkah seperti sedang mengejeknya. "Ini bukan sekadar bayangan. Ini persekutuan gelap," gerutu Abu Nawas. Karena frustrasi, ia mengambil selimut dan mencoba menyelimuti bayangannya. Namun selimut itu hanya menutupi tubuhnya, bukan bayangannya. Ia terjatuh sambil menggigit bibir, namun tak menyerah. Abu Nawas akhirnya bersumpah. Besok pagi, ia akan melakukan perjalanan ke padang pasir untuk membuktikan bahwa ia bisa mengelabui bayangannya sendiri. Bahkan jika harus menipu matahari. Keesokan paginya, Abu Nawas berangkat menuju padang pasir Baghdad yang luas, hanya ditemani seekor unta tua dan sebotol air zam-zam palsu, air sumur tetangganya yang ditaruh dalam botol indah. Ia mengenakan jubah putih panjang dan tutup kepala dari kain lusuh yang pernah ia curi dari jemuran rumah Abu Jahil. "Kalau aku tidak bisa menipu bayanganku hari ini, maka aku akan jadi budaknya seumur hidup," katanya mantap. Namun sesampainya di padang pasir, Abu Nawas mendapati bayangannya masih saja mengikuti dengan setia. Bahkan saat ia duduk diam di bawah sinar terik matahari, bayangan itu tetap menempel. "Kau ini makhluk apa sebenarnya? Kenapa begitu keras kepala?" teriaknya.
Unta tua yang mendengar teriakan itu hanya menoleh malas, seolah ingin berkata, "Itu kan memang fungsinya bayangan." Abu Nawas lalu menggali lubang dangkal di pasir dan berbaring di dalamnya, berharap bayangannya akan tertinggal di atas. Tapi justru bayangannya ikut menyempil bersama dirinya. Ini benar-benar keterlaluan. Aku harus berpikir lebih cerdas dari bayanganku sendiri, desahnya. Ia lalu mencoba berdiri dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas, berharap logika bayangan ikut terbalik. Tapi tentu saja bayangan tetap pada tempatnya, setia namun menjengkelkan. Tak lama kemudian datang seorang penggembala kambing yang heran melihat kelakuan Abu Nawas. "Tuan, apakah engkau sedang kerasukan jin panas?" tanyanya polos. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak, aku sedang mencoba mengusir tamu tak diundang yang tinggal di kakiku sejak aku lahir." Penggembala itu pun berkata, "Bayangan adalah bagian dari kita, seperti kambing bagi gembalanya." Tapi Abu Nawas menjawab, "Kalau kambingmu membandel, kau bisa menjualnya. Tapi aku tak bisa menjual bayanganku ke pasar." Mereka tertawa bersama, tapi Abu Nawas masih belum puas. Ia lalu meminta si penggembala menutupi tubuhnya dengan kain hitam dari ujung kepala sampai kaki, sambil berjalan membelakangi matahari. Untuk pertama kalinya, bayangan itu menghilang. Abu Nawas berhenti dan menoleh ke belakang dengan penuh kemenangan. "Aku berhasil. Lihat, dia tidak ada," teriaknya. Tapi ketika kain itu tersingkap sedikit oleh angin, bayangan itu muncul kembali, seolah berkata, "Kau tak bisa lari dariku." Abu Nawas pun mengangkat tangan ke langit dan berteriak, "Baiklah, kalau begitu aku akan menipumu dengan cara yang lebih licik." Setelah pulang dari padang pasir, Abu Nawas tidak langsung menyerah. Ia kembali ke rumah dan membuat ruangan rahasia yang dipenuhi cermin dari berbagai ukuran. Rencananya, ia akan mengurung bayangannya di dalam pantulan cermin yang membingungkan. "Kalau bayanganku bisa menemukan jalan keluar dari ini, maka aku akan mengundangnya minum teh," katanya sambil tertawa sendiri. Ia menyalakan lentera dan berdiri di tengah ruangan. Segera bayangan-bayangan muncul dari segala arah, terpental ke cermin-cermin yang saling memantulkan. Abu Nawas menari kecil, mengelilingi ruangan, membuat bayangan seolah terpecah menjadi ratusan. Ia merasa menang, tapi ketika ia mencoba keluar dari ruangan, bayangannya yang asli tetap menempel. "Hah? Kau masih ada? Aku baru saja menipu 100 bayanganmu." Merasa belum cukup, Abu Nawas memutuskan untuk menuliskan surat kepada bayangannya. Dalam surat itu ia menulis, "Wahai bayangan yang keras kepala, aku tahu kau sangat setia, tapi aku butuh waktu sendiri. Mari kita berpisah baik-baik." Ia menggulung surat itu dan meletakkannya di lantai, lalu berdiri menjauh dengan harapan bayangannya akan membacanya dan pergi. Tentu saja bayangan tidak membacanya, tapi Abu Nawas sudah menyiapkan rencana cadangan. Ia berdiri di atas surat itu sepanjang sore, berharap dengan begitu bayangannya akan tersentuh dan pergi dengan damai. Namun yang terjadi, bayangan tetap berdiri diam di atas surat, persis seperti dirinya. Abu Nawas akhirnya mengaku, "Baiklah, kau lebih keras kepala dari seekor keledai tua." Abu Nawas lalu memanggil seorang penyair tua sahabatnya untuk membantu menulis puisi pengusir bayangan. Mereka membuat syair berbunyi, "Wahai bayangan, kembalilah ke malam, tempat di mana kau tak berani muncul." Mereka membaca puisi itu sambil menari di bawah sinar bulan, berharap bayangan akan takut dan lari terbirit-birit. Tapi hasilnya,
Mereka hanya kelelahan dan bayangan tetap berada di tempatnya. Penyair tua pun berkata, mungkin bayangan bukan untuk diusir, tapi untuk dipahami. Abu Nawas termenung dan untuk pertama kalinya ia mengangguk. Namun sebelum menyerah, ia bertekad untuk melakukan satu trik terakhir yang belum pernah dicoba manusia manapun di Baghdad. Abu Nawas akhirnya pergi ke istana dan melapor pada Raja Harun al-Rasyid. Ia masuk dengan wajah penuh kelelahan dan berkata, "Paduka Raja, hamba butuh bantuanmu untuk mengusir makhluk tak terlihat yang mengikutiku kemanapun." Raja yang sedang menyantap kurma terhenti sejenak dan menatap tajam. Makhluk tak terlihat, apakah ini semacam jin atau mata-mata? Abu Nawas mengangguk serius. Ia lebih licik dari mata-mata, lebih setia dari penjaga istana, dan lebih diam dari batu nisan. Tapi ia tidak pernah meninggalkanku. Sang raja mulai tertarik. Ia menyuruh para penasihat berkumpul dan topik hari itu diubah. Bukan lagi tentang perang atau ekonomi, tapi tentang bayangan Abu Nawas. Para penasihat saling berbisik. Ada yang mengira itu sihir dari negeri Syam, ada pula yang mengusulkan agar Abu Nawas direndam dalam air es agar bayangannya membeku. Tapi tak satu pun yang berhasil membuat raja puas. Akhirnya sang raja memutuskan, kalau begitu kita akan mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa memisahkan bayangan dari tubuh Abu Nawas akan mendapatkan 100 dinar emas dan seekor unta putih. Kabar sayembara itu menyebar ke seluruh Baghdad. Tukang sulap, tukang sihir, bahkan tukang tambal genteng ikut mencoba keberuntungan. Ada yang menyuruh Abu Nawas berdiri di dalam tong besar berisi minyak zaitun. Ada juga yang mengusulkan agar tubuh Abu Nawas dilapisi lumpur hitam. Tapi semuanya gagal, bayangan tetap setia menemani. Sampai akhirnya datang seorang anak kecil yang mendekati raja dan berkata, "Paduka, izinkan hamba mencoba." Anak itu membawa secarik kertas dan pena. Ia menggambar bayangan Abu Nawas dengan sangat mirip, lalu memberikannya pada Abu Nawas. "Sekarang kau tidak perlu bayanganmu lagi. Ini penggantinya," katanya polos. Semua tertawa, termasuk raja. Tapi Abu Nawas malah tersenyum lebar. Ia memegang gambar itu dan berkata, "Anak ini lebih bijak dari seluruh penasihat istana. Bayanganku mungkin tak bisa diusir, tapi bisa diwakili." Dan sejak hari itu, Abu Nawas selalu membawa gambar bayangannya kemana-mana dan membiarkan bayangan aslinya ikut tanpa beban.